Lanjutkan kuliah semi online kita yang kedua. Materinya adalah tentang iklim dan kehidupan. Sebelumnya ingin saya ingatkan kembali materi perkuliahan kita adalah sebagai berikut. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang review unsur-unsur iklim sebagai pengantar. Juga sudah saya jelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan dan praktikum. Minggu depan tanggal 27 nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab atau sesi diskusi untuk menjelaskan beberapa hal yang sedikit membingungkan untuk kalian ketika mengerjakan praktikum maupun mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan. Selanjutnya, memasuki minggu kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana peranan iklim terhadap kehidupan, dan saya fokuskan kepada dua hal, yaitu infeksi dan penyakit menular, karena ini adalah hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, saya fokuskan kepada pertanian, tapi bagian ini nanti akan lebih banyak saya bahas di pertemuan berikutnya, yaitu peranan iklim terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya punya sedikit tayangan video yang bisa kita simak bersama. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi terjadi di Desa Egon, Kabupaten Sika. Akibatnya pagar Puskesmas YGT roboh diterjang banjir bandang. Hujan yang mengguyur kurang lebih 1 jam di Desa Egon, Kabupaten Sika ini mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang ini merobohkan pagar Puskesmas YGT. Beruntung banjir tidak masuk hingga ke ruang perawatan pasien. Selain merobohkan pagar Puskesmas, banjir bandang juga merendam puluhan rumah warga. Ketinggian air bahkan mencapai lutut orang dewasa. Ya, tidak ada salurannya, belum ada. Masalahnya sekarang ini kan kita minta salurannya tidak ada realisasi. Untuk Lembang kita angkat tiap tahun juga tidak ada untuk saluran ini, tidak ada. Menurut pengakuan warga, banjir bandang di Desa Egon selalu terjadi setiap musim hujan. Hal ini diakibatkan oleh ketiadaan saluran air sehingga membuat air meluap hingga ke badan jalan dan merendam rumah-rumah warga. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah terkait masalah ini. Warga berharap pemerintah bisa mencari solusi jangka panjang sehingga kejadian ini tidak terulang terus-menerus. Dari Sika, Joni Nura, tim iNews melaporkan. Tadi video tentang banjir yang terjadi di Kabupaten Sika akhir tahun 2019 kemarin. Jadi banjir bukan merupakan satu-satunya bencana yang terkait dengan iklim. Masih banyak bencana iklim lainnya, misalkan kebakaran hutan, tanah longsor di negara 4 musim. Jadi sampai tahun 2019 ya. Jadi sampai tahun 2019 itu saya tinggal di Jepang. Dan di Jepang itu setiap musim panas banyak sekali masyarakat yang berjatuhan. Dalam artian itu langsung sakit karena adanya suhu udara yang terlalu panas, bisa mencapai 45 derajat Celcius tiap siang hari. Tapi dalam perkuliahan kali ini saya tidak akan membahas terlalu spesifik ke arah bencana terkait iklim. Saya akan lebih banyak membahas hal-hal yang bersifat lebih umum, karena secara umum pun kehidupan di bumi yang kita ketahui sehari-hari itu sangat bergantung kepada, dibentuk oleh, dan dipengaruhi juga oleh iklim. Mari kita lihat bagaimana pengaruh iklim terhadap kehidupan di permukaan bumi. Yang pertama, unsur-unsur iklim seperti suhu udara, kelembapan, kemudian juga bagaimana konsentrasi oksigen di atmosfer, dan ketersediaan matahari itu bisa menjaga keberlangsungan hidup di permukaan bumi ini. Perhatikan gambar rantai makanan. Saya yakin ini merupakan gambar yang cukup kalian kenal, bahwa rantai makanan dimulai dari produsen, diteruskan ke konsumen berbagai tingkat, dan diakhiri dengan penguraian oleh dekomposer. Bahwa produsen, dalam artian tanaman, hanya bisa bertambah biomasanya ketika melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan sangat
tergantung dari ketersediaan sinar matahari dan juga karbon dioksida yang ada di atmosfer kita. Jadi karbon dioksida ini bermanfaat secara cukup, tapi jika berlebihan pun akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan akhirnya memicu perubahan iklim. Ini akan saya jelaskan di beberapa slide kemudian. Selain itu, iklim juga mempengaruhi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang tinggal di kutub utara, misalkan bangsa Eskimo, akan memiliki kebiasaan hidup yang berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah yang cukup panas, misalkan padang pasir. Coba lihat jenis pakaian yang digunakan oleh kedua orang ini. Yang pertama mengenakan pakaian berbulu yang cukup tebal, yang kedua juga mengenakan pakaian yang cukup tebal tapi berlapis-lapis dengan alasannya sendiri ya. Jadi yang pertama mengenakan pakaian tebal supaya suhu tubuhnya tetap terjaga hangat karena mencegah udara dingin masuk melewati bajunya. Sementara yang di bawah itu memakai baju tebal supaya keringatnya tidak menguap keluar dan hilang dan dia menjadi dehidrasi. Kehidupan mereka pun akan sangat berbeda mengenai mata pencahariannya misalkan. Kemudian secara geologis, hidup di bumi itu dipengaruhi oleh sistem iklim dan juga sebaliknya. Ini secara sejarah geologisnya ya. Kalian mungkin pernah menyaksikan film ini, judulnya Ice Age. Kalau tidak salah diproduksi tahun 2002, menceritakan tentang bagaimana manusia prasejarah dan juga binatang prasejarah itu hidup di masa 20.000 tahun yang lalu ketika sebagian permukaan bumi itu diliputi oleh es. Tapi pada dasarnya Ice Age ini tidak sekedar menceritakan bagaimana si Scrat ini ingin mencoba mengambil makanannya hingga memicu terjadinya longsor es, tapi juga menggambarkan bahwa 20.000 tahun yang lalu terjadi setidaknya 20 periode pasang surut es yang menutupi 30% permukaan bumi. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah Amerika dan juga seluruh wilayah Kanada dan sebagian besar wilayah Rusia itu tertutup oleh es. Hal ini menyebabkan populasi manusia yang ada di wilayah tersebut akan berpindah dan kemudian terjadilah migrasi besar-besaran ke wilayah lebih selatan. Itu yang menyebabkan kenapa berakhirnya zaman es, kemudian tidak lama diikuti dengan berbagai perubahan dan akhirnya kita memasuki masa hangat yang baru dan itu ditandai dengan mulai dirambahnya wilayah-wilayah selatan oleh para penjelajah dari Eropa. Kemudian dalam periode es tersebut ada beberapa spesies yang mengalami kepunahan dan juga hingga saat ini perubahan iklim itu sangat beresiko menjadikan spesies tertentu menjadi berkurang populasinya atau bahkan punah. Dua gambar ini menunjukkan dua spesies yang berbeda. Yang sebelah kiri itu adalah spesies prasejarah dan ini merupakan contoh bagaimana ketika zaman es tiba-tiba terjadi karena saya bilang tadi ya ada periode pasang surut 20 kali dan itu biasanya terjadi secara spontan atau mendadak. Menyebabkan banyak hewan-hewan besar seperti mamut itu langsung mati karena beku. Dan akhir-akhir ini perubahan iklim menyebabkan hewan yang ada di gambar sebelah kanan itu juga terancam keberadaannya di permukaan bumi. Dikhawatirkan jika perubahan iklim terus terjadi, maka beruang kutub itu bisa saja punah di masa depan. Sementara kita berbicara tentang kepunahan makhluk hidup, mungkin manusia pun pada suatu saat akan mengalami ancaman kepunahan. Ya, walaupun sampai saat ini manusia sudah cukup berevolusi sehingga cukup bisa bertahan hidup dalam berbagai iklim, tetapi bisa saja itu dipengaruhi oleh dampak iklim secara tidak langsung. Saat ini misalkan ada penyakit yang cukup membuat kita semua waspada, yaitu COVID-19 atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Walaupun sampai sekarang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penyebaran COVID itu
terkait dengan iklim, walaupun pada awalnya dia hanya muncul di wilayah-wilayah yang saat itu sedang mengalami musim dingin, tetapi COVID bukanlah satu-satunya penyakit yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Indonesia itu setiap musim hujan selalu mengalami masalah yang sama karena ada banyak orang yang terinfeksi penyakit dengue akibat Aedes aegypti. Peta ini merupakan peta sebaran populasi dengue berdasarkan bulan. Jadi warna biru itu mewakili bulan 1 atau bulan Januari, makin ke kanan makin merah untuk bulan Desember. Dan kita lihat bahwa seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah Afrika bagian tengah, kemudian Amerika bagian tengah dan Amerika bagian selatan sebagiannya itu mengalami puncak sebaran Aedes aegypti itu pada bulan 12. Makin ke utara atau makin ke selatan itu makin mendekati makin ke angka sebelumnya. Jadi bulan Januari itu akan dimulai lagi dari Australia bagian selatan dan seterusnya. Hanya yang menarik di sini adalah bahwa kita lihat wilayah Amerika, sebagian wilayah Amerika, terutama wilayah Kanada, kemudian wilayah Rusia itu tidak mengalami sebaran, itu tidak memiliki sebaran Aedes aegypti sama sekali. Dan jika tidak ada pengurangan emisi gas rumah kaca, maka suhu bumi dianggap tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan dan sebaran dari Aedes aegypti mungkin akan tetap sama sebagaimana saat ini. Tetapi jika tidak dilakukan pengurangan emisi dan suhu udara naik, maka kita lihat bahwa beberapa wilayah di Amerika secara keseluruhan, bahkan hingga ke Alaska, dan juga hampir sebagian besar wilayah Rusia sekarang juga memiliki sebaran dengue yang terjadi di bulan Januari, dan tentu saja hal ini harus diwaspadai. Berikutnya, perlu mempelajari iklim di masa lampau sebagai kunci untuk memahami iklim di masa sekarang dan juga potensi perubahannya di masa depan. Karena berubahnya iklim akan berdampak pada berubahnya ekosistem. Detail perubahan ini akan tetapi perlu dipelajari dalam skala yang spesifik. Perubahan iklim yang terjadi saat ini disepakati oleh para ahli sebagai dampak dari peningkatan gas rumah kaca greenhouse oleh manusia. Oke, sekarang kita akan menyimak tentang bagaimana kajian iklim dalam skala ekosistem yang spesifik. Dan di sini yang ingin saya ambil contoh adalah pertanian sebagai ekosistem. Ekosistem pertanian adalah berbagai unit dasar aktivitas pertanian yang terkait secara ruang dan fungsi, mencakup komponen biotik, abiotik, dan interaksi di antara dua komponen tersebut untuk menciptakan suatu sistem pertanian. Tidak terbatas hanya pada aktivitas pertanian dilangsungkan, tapi juga wilayah yang terpengaruh oleh aktivitas pertanian. Misalkan mulai dari proses ilir sampai ke proses hulunya. Sebagai contoh di sini bahwa dalam pertanian itu tidak hanya meliputi tanaman saja atau hewan ternak saja, tapi juga misalkan di sini ada interaksi di antara keduanya. Misalkan bagaimana petani mengumpulkan kotoran ternak untuk kemudian dipergunakan di lahan pengelolaan tanamannya, atau juga misalkan bagaimana petani atau peternak merencanakan kapan waktu yang tepat memberikan vaksin kepada hewan ternaknya, atau juga kapan melakukan pengendalian hama terhadap tanamannya, dan bagaimana cara memberikan atau menerapkan pengendalian hama tersebut supaya tidak mempengaruhi atau merusak lingkungan misalkan. Dan ini adalah suatu sistem yang saling terkait satu sama dengan yang lainnya, dan iklim terlibat aktif di dalamnya. Karena iklim di suatu wilayah itu berbeda berdasarkan ruang dan juga
waktu atau berdasarkan tempat dan juga kapan kita melakukan pengamatan, maka perlu sekali untuk diberlakukan iklim sesuai kondisi spesifik di lokasi yang kita kaji tersebut. Misalkan kita yang ada di daerah NTT akan memiliki kajian iklim yang berbeda dengan mereka yang ada di Pulau Jawa misalkan. Terutama kalian yang saat ini belajar di manajemen pertanian lahan kering. Oke, mulai sekarang setiap kali kalian mendengar musik ini, itu artinya akan ada kuis yang diberikan. Mungkin kalian sudah pernah tahu bahwa apa itu sebenarnya pertanian lahan kering, atau mungkin ini baru pertama kali kalian memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi ciri-ciri utama dari pertanian lahan kering. Ada dua gambar di sini, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang pertama adalah tanaman hortikultura yang diberikan irigasi dengan metode sprinkler. Kemudian yang kedua adalah sawah yang saat tersebut belum digenangi, tapi pada akhirnya nanti akan digenangi. Jadi, pada dasarnya, pertanian lahan kering itu memang memiliki definisi yang masih cukup diperdebatkan. Yang jelas, pertanian lahan kering itu mencakup semua atau salah satu dari hal-hal berikut. Pertanian yang dilakukan di wilayah iklim kering dengan curah hujan yang terbatas, kemudian atau curah hujan yang distribusinya tidak merata sepanjang tahun. Kemudian drainasenya lancar dalam artian air tidak akan menggenang terlalu lama di lahan pertanian tersebut. Jadi begitu hujan datang tidak lama-lama tergenang tapi langsung hilang melalui drainase atau perkolasi. Kemudian tidak dilakukan penggenangan. Jadi ketika memenuhi salah satu dari syarat tersebut, atau memenuhi semua syarat tersebut, maka itulah yang disebut dengan pertanian lahan kering. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kedua gambar ini misalkan diambil di Kota Kupang yang kita tahu jumlah curah hujannya tidak merata sepanjang tahun, menurut kalian manakah yang termasuk lahan kering dan pertanian lahan kering? A, gambar sebelah kiri atau A, atau B, gambar sebelah kanan atau B. Berikan pilihan kalian A, B, atau jawaban A dan B sama-sama benar beserta alasannya di lembar evaluasi yang saya berikan di halaman kuliah hari ini. Oke, jadi itu adalah pertanyaan evaluasi karena saya tahu tidak semua dari kalian melihat video ini sampai selesai, jadi saya berikan pertanyaannya ada di dalam video supaya kalian menyimak video lebih baik. Kemudian, kenapa ekosistem pertanian lahan kering itu perlu untuk dikembangkan? Karena yang pertama, kita punya potensi luas lahan kering yang cukup banyak. Dan lahan kering tersebut saat ini dikembangkan untuk berbagai macam tipe penggunaan. Dan gambar sebelah kanan ini adalah sebenarnya tipikal gambar yang cukup sering kita jumpai jika bahkan kita keluar 5 km saja dari perbatasan Kota Kupang. Apalagi ketika musim kemarau datang. Dan gambar seperti ini tidak berarti itu tidak bisa dilakukan kegiatan pertanian di atasnya, karena kemudian ada juga aktivitas pertanian yang lain kalau kita berbicara pertanian secara arti luas. Dan ini merupakan potensi yang sebenarnya perlu untuk terus dikembangkan, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ekosistem pertanian lahan kering itu tidak hanya mencakup bagaimana suatu tanaman dikelola di atasnya, tapi juga terhadap seluruh aktivitas yang dipengaruhi oleh kegiatan pertanian di tempat tersebut. Masalahnya adalah pertama, jika kita ingin mengembangkan lahan pertanian, hampir sebagian besar lahan pertanian kita itu ada di lahan berbukit dan miring, atau tidak rata. Kemudian
kesuburan tanahnya juga rendah, baik fisika, kimia, maupun biologi. Dan terutama ketersediaan airnya juga rendah. Curah hujan yang pendek, walaupun mungkin curah hujan tahunannya cukup tinggi, lebih besar dari 1.500 mm per tahun. Kondisi sosial ekonomi di masyarakat lahan kering juga secara umum, mohon maaf, tidak sebaik mereka yang ada di wilayah dengan di wilayah yang memiliki lahan basah. Dan ini merupakan masalah-masalah kompleks yang interaksi maupun masing-masingnya itu menyebabkan kenapa pengelolaan lahan kering itu menjadi sangat terkendala. Kemudian juga kesuburan tanah itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh iklim. Ketika suatu tanah menerima curah hujan yang cukup besar secara terus-menerus, maka unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu bisa terlarut dan juga atau tanah mengalami erosi yang mengakibatkan kualitas tanah menjadi berkurang. Dan ini adalah beberapa pengaruh iklim terhadap aktivitas pertanian. Minggu depan saya akan menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana interaksi tanaman terhadap faktor-faktor iklim, mulai dari suhu, curah hujan, kelembapan, dan evapotranspirasi. Saya khususkan kepada ketiga hal tersebut karena untuk yang lain sepertinya kalian sudah pernah mempelajarinya di SMA, misalkan sebaran tanaman berdasarkan angin dan sebagainya. Jadi saya akan lebih fokus kepada hal tersebut. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi dan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan dalam video ini. Terima kasih.